sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Dana Indonesiana dapat memberikan fasilitasi terhadap para pegiat budaya, pegiat seni, pegiat sejarah, dan pegiat-pegiat yang lainnya seluruh Indonesia, sehingga memiliki potensi untuk dapat melakukan pengajuan secara mandiri, melakukan penelitian, melakukan pemberdayaan ruang publik, melakukan dokumentasi karya budaya, dan lain sebagainya. Baik, kali ini saya ingin menerangkan tentang pengajuan program di Dana Indonesiana mengenai kajian jenis-jenis nisan atau langgam nisan yang ada di semua kompleks makam yang ada di bekas peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Kalimantan Barat. Nah, kegiatan ini sebetulnya memiliki latar belakang bahwa sebetulnya Kalimantan Barat ini memiliki perjalanan panjang yang sudah sangat lama sekali, dari mulai masa prasejarah, kemudian di masa klasik, yaitu di masa kerajaan-kerajaan di mana sebelumnya bercorak kepercayaan, kemudian Hindu-Buddha, hingga di masa Islam. Nah, kita hitung saja di masa kerajaan Tanjung Pura itu dimulai pada abad ke-13. Nah, sampai saat ini itu artinya sudah abad 21, artinya sudah 700 tahun yang lalu. Nah, ini saja masih memiliki jejak peradaban yang sangat panjang sekali. Kemudian mengingat bahwa di Kalimantan Barat itu memiliki jejak sejarah dari kerajaan-kerajaan ini yang paling banyak dari seluruh Kalimantan yang ada di Kalimantan yang lain. Kalimantan Barat memiliki jejak peninggalan sejarah dari mulai ada kerajaan Tanjung Pura, kemudian kerajaan Matan, kerajaan Simpang Matan, kerajaan Landak, kerajaan Beliau, kerajaan Tayan, kerajaan Sanggau, Sambas, Pontianak, kerajaan Mempawah, kerajaan Selimbau, kerajaan Suhaid, kerajaan Sintang, kerajaan Sekadau. Nah, ini tentunya tidak sesederhana apa yang kita lihat hari ini. Tentu ada perjalanan sejarah yang sangat panjang. Nah, salah satu dukungan untuk melihat perjalanan sejarah ini panjang itu salah satunya adalah dari tinggalan arkeologi. Nah, tinggalan arkeologi yang sangat familiar hari ini yang sering kita jumpai adalah pada pemakaman. Maka judul kajian kami adalah melakukan identifikasi jenis-jenis nisan yang ada di sepanjang peradaban di masa kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Misalnya seperti Sambas, nanti kita akan identifikasi satu persatu dari mulai masa abad ke-14 misalnya sampai abad 20, ini nisan-nisan apa saja yang digunakan di kerajaan Sambas tersebut. Nah, kemudian misalnya di kerajaan Tanjung Pura kuno, sampai kemudian nanti kerajaan Matan, kerajaan Simpang Matan, kita juga akan identifikasi jenis-jenis nisan apa yang digunakan pada masa itu. Nah, kemudian nanti di kerajaan Pontianak juga demikian, kerajaan Mempawah juga demikian, Sambas juga demikian. Nah, kenapa kita ingin melakukan kajian ataupun identifikasi jenis-jenis nisan yang ada di komplek makam-makam raja? Karena begini, dari nisan ini kita dapat melacak jejak. Di situ terkandung nilai informasi yang sangat penting. Ada informasi tentang bagaimana budaya, ya, budaya orang pada masanya, ataupun sumber-sumber arkeologi. Nah, maka untuk menjadi data dukung sejarah itu salah satunya adalah tinggalan arkeologi berupa nisan. Nah, dengan adanya nisan ini kita bisa melakukan identifikasi bahwa nisan yang ada misalnya dalam satu komplek makam tersebut, ini kita bisa simpulkan ada beberapa lapis budaya atau lapis peradaban. Nah, mengingat juga di Kalimantan Barat ini berdasarkan riset awal kami ada beberapa corak nisan yang kami temui, ya, di mana lazimnya bahwa di Nusantara dikenal dari mulai ada nisan Aceh. Nah, nisan Aceh sendiri juga terdiri dari beberapa ragam nisan. Kemudian ada nisan Demak. Nah, nisan Demak juga terbagi lagi. Kemudian nanti ada nisan Hanyakra-Kusuman, kemudian ada nisan Melayu atau nisan Tumase atau nisan dikenal dengan nisan Singapura, ya. Nah, ini adalah langgam nisan yang sering dijumpai di Nusantara. Walaupun juga ada langgam-langgam nisan yang lain, misalnya jenis nisan Bugis, jenis nisan Madura, dan jenis nisan lokal lain yang juga
dipakai di beberapa tempat tertentu ya, terutama di tempat asalnya. Tapi nisan-nisan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, nisan Aceh, nisan Demak, nisan Hanyakra-Kusuman, nisan Tumase, ini sangat umum sekali dipakai. Bukan hanya misalnya kalau nisan Aceh itu dipakai di Aceh, tapi juga nisan Aceh ini ditemukan di Kalimantan Barat. Di beberapa kerajaan di Kalimantan Barat, misalnya ada Kerajaan Sanggau, di Kerajaan Sambas, di bekas Kerajaan Tanjung Pura, Kerajaan Sukadana, Kerajaan Matan, itu juga ditemui beberapa nisan Aceh dengan berbagai bentuk. Nah, ini sehingga penting untuk dilakukan identifikasi, dilakukan kajian, mengapa bisa ada nisan-nisan ini di masa itu, ya kan, di Kalimantan Barat ini. Nah, ini bisa menjadi petunjuk kita juga untuk melacak bagaimana jejak peradaban pada masa itu antara kita dengan luar dari Pulau Kalimantan ini. Nah, sehingga penting bagi kita untuk melakukan identifikasi jenis-jenis nisan apa saja yang dipakai oleh para bangsawan dan raja-raja yang hidup pada masanya di kerajaan-kerajaan ada di Kalimantan Barat. Nah, sehingga nanti hasil dari kegiatan kajian ini adalah berupa semacam buku ya, buku kamus pernisanan ya yang ada di Kalimantan Barat. Jadi ini akan menjadi mudah bagi para peneliti selanjutnya lagi untuk melakukan identifikasi. Oh, ternyata kalau yang di pemakaman ini banyak nisan jenis ini misalnya, atau di pemakaman raja-raja Sanggau misalnya, oh ternyata ada beberapa jenis nisan, ada nisan Tumase, nisan Aceh, dan beberapa nisan yang lain misalnya kan. Nah, tapi perlu diketahui bahwa penelitian ini kami akan batasi dari mulai abad ke-13 yang kita teliti ya, dan nisan trennya dari abad ke-13 sampai ke abad ke-20, karena setelahnya itu kita akan sulit untuk mencari referensi nisan yang pakem. Setelah abad 20, dari mulai 20 awal itu sudah sangat sulit kita mencari nisan yang pakem, karena sudah tidak lagi memakai standar nisan yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi mungkin itu latar belakang mengapa kita ingin mengajukan kegiatan kajian mengenai pernisanan yang ada di bekas kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kemudian ada permasalahan penting juga bahwa kenapa kita mengajukan ini, sebab ya tadi pertama minimnya literasi tentang jenis-jenis nisan yang ada di Kalimantan Barat, sehingga sering muncul spekulasi terhadap temuan nisan berdasarkan cocokologi ataupun pendapat yang tidak berdasar. Nah, ini nih masalahnya kita kalau di Kalimantan Barat pada umumnya ya, di awal-awal kami juga seperti itu ya. Ketika kita menemukan nisan itu kita tidak memiliki pijakan dasar yang kuat. Ketemu nisan itu hanya berdasarkan asumsi ya, berdasarkan asumsi saja. Jadi kadang kalau lihat coraknya itu kita kayak pernah lihat corak di misalnya candi, oh ini sudah menghubungkan, oh ini nisan Hindu ya, padahal orang Hindu kan tidak dimakamkan. Orang Hindu kan zaman itu kan abu jenazah begitu kan, jadikan abu jenazah, ngaben gitu kan. Nah, jadi sehingga sering terjadi asumsi-asumsi dan cocokologi ketika kita menemukan nisan. Nah, dengan adanya kajian ini kemudian hasilnya berupa buku, sepaling tidak kita bisa mengetahui bagaimana corak-corak nisan, langgam-langgam nisan itu trennya ada di era sekian hingga sekian, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak adanya penjelasan mengenai jenis dan ragam hias nisan pada makam raja-raja di setiap kerajaan di Kalimantan Barat. Nah, ini juga kelemahan ya. Jadi hampir di setiap kerajaan, bekas kerajaan yang di Kalimantan Barat ini sangat mengabaikan ya sisi ini. Jadi sehingga sangat minim sekali literasi pengetahuan tentang corak ataupun ragam hias yang ada ini artinya apa misalnya kan. Nah, seperti misalnya kalau di Pulau Datuk di Sukadana itu kan ada nisan yang sangat sederhana tapi ada simbol khusus yang itu istimewa sebetulnya. Nah, kemudian di Keramat 9 itu nisan yang sederhana juga tapi ada simbol-simbol khusus yang juga istimewa dan menandakan yang dimakamkan ini bukan orang biasa. Jadi tapi ini tidak berlaku ya bagi nisan yang saat ini ya. Ini berlakunya pada nisan yang di era itu, misalnya di nisan Demak. Kemudian yang ketiga, tidak adanya penjelasan detail mengenai cara pembuatan dan makna nilai penting di balik nisan yang sangat beragam di seluruh Kalimantan Barat. Jadi penjelasan mengenai nisan ini memang sangat jarang sekali ya. Nah, sehingga ini menumbuhkan kita untuk membuat kajian ini. Kemudian tujuan kami untuk melakukan penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi satu persatu jenis dan ragam hias nisan pada komplek makam raja-raja di setiap kerajaan yang ada di seluruh Kalimantan Barat. Jadi nanti cara kerja kami adalah kami akan turun ke semua kerajaan, bekas kerajaan yang ada di 14 kabupaten kota
ya. Jadi ada makam raja di Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, Kapuas, ya kan, Kapuas Hulu ya, Kayong Utara, Pontianak, Mempawah, semuanya akan kita datangi dan kita identifikasi satu persatu. Kita dokumentasikan, kita foto, kemudian nanti kriteria nisan ini, identifikasi nisan ini, jenisnya jenis apa, itu akan kita buatkan data khusus. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan jenis dan ragam hias nisan berdasarkan kriterianya. Oke, jadi misalnya kita ketemu nih, nisan ini adalah nisan tipe Aceh, nanti di tempat yang lain nisan tipe Aceh. Nah, kita akan kelompokkan, akan kita klasifikasikan nisan-nisan tersebut berdasarkan dari jenisnya. Kemudian yang keempat adalah mendokumentasikan setiap ragam hias dan langgam nisan dalam bentuk buku. Nah, nanti kita jadikan buku dan juga dalam bentuk film dokumenter dari hasil kajian kita dan juga dari hasil perjalanan kita. Yang kemudian yang kelima adalah membantu pemerintah melakukan pencatatan berupa bentuk dan ragam hias nisan sehingga menjadi data yang memiliki nilai penting terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ini yang penting ya. Jadi yang kelima adalah kita membantu pemerintah, karena pemerintah saat ini juga repot juga mereka, karena tidak ada satupun khususnya di Kalimantan Barat ya yang menjadi panduan bagi para peneliti, akademisi ataupun yang lainnya tentang bagaimana bentuk ataupun ragam hias nisan atau corak nisan yang bisa menjadi panduan khusus, ya kan. Nah, maka kami punya keinginan dan cita-cita besar ingin sekali membuat buku kajian mengenai ragam hias nisan atau jenis nisan yang ada di seluruh Kalimantan Barat ini. Jadi kita akan klasifikasikan, nah sehingga nanti ketika para peneliti, para akademisi ini melacak sejarah, melakukan penelitian sejarah, mereka sudah memiliki panduan. Kami menemukan di salah satu pemakaman yang ada di Komplek Makam Tengku Akil itu di 1800-an. Nah, kan tetapi ada juga bahwa di situ temuan yang lain ya, temuan yang lain. Nah, ternyata di sini ada beberapa lapis peradaban. Nah, ini yang jarang diketahui. Hari ini orang mengetahui hanya lapis budaya yang saat ini saja. Misalnya yang di era, kalau sekarang adalah era kerajaan Tengku Akil, maka dimulai dari 1800-an. Tapi ternyata dari bukti arkeologi ini membuktikan, tidak dapat dibantah bahwa ternyata ada jejak sebelumnya. Itu contoh. Nah, sehingga mempermudah untuk para peneliti untuk melakukan identifikasi. Kemudian manfaat. Nah, manfaat untuk kajian ini adalah yang pertama, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait jenis dan ragam hias nisan pada komplek makam raja-raja di setiap kerajaan yang ada di seluruh Kalimantan Barat. Jadi seperti yang saya singgung di awal tadi, penggunaan nisan yang ada di sebuah daerah ya, ini akan menimbulkan sebuah kajian, akan memunculkan juga ya, memunculkan sebuah kajian juga. Apakah nisan ini dibuat di daerah tersebut atau nisan dari tempat lain, ketika ada di sebuah tempat tersebut, apakah itu juga terpengaruh langsung? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Salah satu contoh begini, nisan Aceh yang ada di Kabupaten Kayong Utara, itu yang hadir adalah bukti arkeologi berupa nisannya saja. Akan tetapi kebudayaannya, keturunannya, sejarahnya itu sama sekali tidak terhubung. Jadi artinya tren nisan Aceh pada saat itu hanya dipakai dalam penggunaan. Nah, diduga pada saat itu berarti artinya ada produksi nisan Aceh di tempat asalnya. Nah, jadi kita hanya sebagai pembeli dan produsennya artinya ada di sana. Kemudian bentuk kegiatan kita pertama akan melakukan penelitian di lapangan sebanyak 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Karena memang seluruh kerajaan ini ada di 14 kabupaten tersebut, walaupun ada beberapa yang double. Misalnya kayak Sanggau itu ada 3 kerajaan, bekas kerajaan Beliau, kerajaan Sanggau, kerajaan Tayan, ya kan. Jadi nanti kita akan datangi semua tempat tersebut, kemudian kita akan melakukan eksplorasi. Kemudian setelah itu yang kedua, kita pencarian sumber tentang jenis nisan yang ada di tempat tersebut. Nah, misalnya kita sudah memiliki standar nih, nisan Aceh, sumber yang kita dapatkan untuk mengidentifikasi nisan-nisan yang ada ini seperti ini misalnya. Nah, ini yang kita pakai nanti untuk melakukan kajian-kajian. Atau nisan Demak misalnya. Nah, tentunya sumber inilah yang harus menjadi dasar yang kuat
kita lakukan juga pendokumentasikan berupa video dan foto, karena nanti kita akan sertakan dalam pembuatan film dokumenter dan juga kita akan lampirkan dalam buku Kamus Pernisanan Kalimantan Barat. Kemudian yang keempat adalah lokakarya. Lokakarya ini kita akan mempresentasikan hasil dari kajian kita. Jadi kita akan undang pihak-pihak terkait, kita akan presentasikan hasil dari kajian kita tentang pernisanan yang ada di Kalimantan Barat. Ini seperti ini, kemudian kita diskusi. Setelah itu baru kita akan cetak buku. Cetak buku, kemudian kita publikasikan, kita sebarkan bukunya, kemudian hasil kajiannya juga disebarkan di internet, di media massa juga, supaya masyarakat ini tahu, terutama para peneliti sejarah, para akademisi yang akan melakukan penelitian dan kajian berikutnya ini memiliki sumber referensi yang tepat. Kemudian fokus kegiatan penelitian. Pertama, makam Raja-Raja Kesultanan Pontianak di Pontianak, kemudian makam Raja Selimbau di Kapuas Hulu, makam Raja-Raja Suhaid di Kapuas Hulu, makam Raja-Raja Simpang Matan di Kayong Utara, kemudian makam Raja-Raja Kesultanan Matan di Kayong Utara, makam Raja-Raja Tanjung Pura di Sukadana dan Ketapang, kemudian makam Raja-Raja Matan Kayong di Ketapang, makam Raja-Raja Kubu di Kuburaya, makam Raja-Raja Landak di Landak, makam Raja-Raja Mempawah di Kabupaten Mempawah, makam Raja-Raja Sambas di Kabupaten Sambas, makam Raja-Raja Sanggau di Kabupaten Sanggau, makam Raja-Raja Tayan di Kabupaten Sanggau, makam Raja-Raja Meliau di Kabupaten Sanggau, kemudian makam Raja-Raja Sekadau di Kabupaten Sekadau, dan makam Raja-Raja Sintang di Kabupaten Sintang. Kemudian hasil dari penelitian ini nanti adalah berupa buku ataupun jurnal serta film dokumenter. Nah, kemudian tim yang bekerja nanti dalam proses riset ini adalah tenaga ahli yang sudah bersertifikasi, baik itu tenaga ahli cagar budaya di Kabupaten Kayong Utara maupun tenaga ahli yang berada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur (BPCB), ya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, ataupun di BPK wilayah Kalimantan Barat. Jadi kita akan kerjasama dengan mereka untuk melakukan penelitian ini secara bersama-sama. Mungkin demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap agar program kajian mengenai langgam ataupun jenis-jenis nisan yang ada di seluruh kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat ini bisa dapat diakomodir oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, serta hasil kajian ini nanti ketika dapat diakomodir ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk ilmu pengetahuan, untuk kesejarahan dan peradaban dari masa lalu untuk yang masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.